Oke guys, kembali lagi di channel News Update. Kali ini kita akan update sepak bola. Yang pertama kita membahas tentang mengingat pesan balas dendam Erick Thohir di Indonesia versus Australia. Jadi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pernah menegaskan seruan balas dendam usai timnas Indonesia U16 kalah dari Australia di semifinal Piala AFF U16 pada 1 Juli 2024. Kala itu Indonesia U16 kalah 3-5 dari Australia di Stadion Malahan Solo. Tuan rumah hanya bisa mencetak gol lewat Zahabi Goli dan juga Josh Holong. Sementara Australia memasukkan bola lebih banyak berkat gol Al-Mlani Tatu, Queen Nicole, dan Anthony Dikulila. Erick Thohir sempat bertemu pemain Indonesia U16 usai pertandingan dan meminta mereka untuk tidak bersedih dan menangis. Pasalnya Indonesia akan kembali bertemu Australia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tadi saya bilang sama pemain, tidak boleh ada yang menundukkan kepala, tidak ada yang nangis. Nanti kita ketemu Australia, kita sikat mereka. Kita bangsa besar, kenapa meski takut sama mereka, ucap Erick. Selebrasi pemain Australia yang provokatif jadi sorotan Erick Thohir. Karena itu Erick meminta timnas senior bisa menang atas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasti saya akan bilang ke tim senior, kita yang akan ketemu Australia di grup, kita fight juga. Kita kasih lihat, kita bukan bangsa yang mereka bisa selebrasi seperti itu, kata Erick. Tim senior juga akan saya panggil di bulan September. Saya ingatkan, lihat junior kalian dilecehkan. Kita fight sama mereka. Erick Thohir menilai tim asuhan Noparianto tampil bagus. Salah satu faktornya bisa mencetak 2 gol meski bermain dengan 10 orang. Timnas Indonesia akan menjamu Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 10 September 2024. Ini merupakan laga kedua yang akan dilakoni Jaides dan kawan-kawan di grup C. Sebelumnya pasukan Garuda berhasil mencuri 1 poin setelah menahan imbang Arab Saudi di Jeddah. Hasil imbang tersebut jadi modal positif Indonesia untuk meraih 3 poin saat menjamu Australia. Mampukah tim senior Indonesia membalas dendam junior mereka atas Australia? Coba berikan pendapat kalian di kolom komentar. Mudah-mudahan Indonesia bisa mengalahkan Australia ya. Bisa membungkam Australia membawa poin penuh. Oke, selanjutnya kita akan memberitakan tentang adu mahal Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi, timnas Indonesia akan melakoni laga kelanjutan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kali ini, Stadion Gelora Bung Karno akan menjadi venue timnas Indonesia yang akan menghadapi timnas Australia. Tim Garuda bakal meladeni perlawanan Australia dalam matchday kedua grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK, Jakarta Pusat pada Selasa 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Perlu diketahui, pasca menyelesaikan laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi, pelatih skuad Garuda Sintayong pun mengungkapkan target ambisiusnya bersama timnas Indonesia. Pria asal Korea Selatan itu ingin mengantar pasukan merah putih mencapai level tertinggi sekaligus menjadi kuda hitam di grup C. Saya punya kepercayaan besar terhadap para pemain timnas Indonesia. Saya akan terus menyemangati dan mendorong mereka agar mencapai level tertinggi, ucap Sintayong dinukil dari situs resmi PSSI. Kami juga punya tujuan jelas pada fase ini, kami akan menjadi kuda hitam dalam kualifikasi, tambah pelatih yang pernah menukangi timnas Korea Selatan tersebut. Perbandingan nilai pasar timnas Indonesia versus Australia. Sebelum melihat hasil pertindangan timnas Indonesia versus Australia, menarik dilihat tentang nilai pasar keduanya. Dikutip dari Transfermarkt, jelas timnas Australia lebih mentereng dibandingkan timnas Indonesia. Hanya saja nilai pasar seluruh pemain timnas Australia ini bukan menjadi jaminan bahwa mereka akan lebih hebat dari timnas Indonesia. Penasaran berapa perbandingan nilai pasarnya? Pertama, timnas Indonesia. Dari sisi timnas Indonesia, data menunjukkan harga pasaran yaitu 290,7 M. Rata-rata pemain timnas Indonesia lebih muda dari Arab Saudi yaitu hanya 23,8 tahun. Sementara untuk pemain termahal di Indonesia disandang oleh Tom Haye yang kini belum memiliki klub. Tom Haye memiliki nilai pasar 52 miliar. Di ranking FIFA, timnas Indonesia kini tertengger di peringkat ke-133. Sekarang Australia. Dikutip dari sumber data yang sama, timnas Australia kini memiliki harga pasaran mencapai 751,3 M. Adapun jumlah skuad mencapai 25 pemain dengan usia rata-rata 26 tahun. Timnas Australia saat ini ranking FIFA berada di peringkat 24. Sementara untuk pemain termahal timnas Australia dipegang oleh Alessandro Circati yang kini membela tim asal Italia, Parma. Alessandro Circati tercatat memiliki nilai pasar mencapai 147,7 miliar. Jadi bagaimana nih untuk perbandingan
skuad termahal timnas Australia dan Indonesia. Apakah Indonesia akan mampu mengimbangi Australia dengan skuad yang termahal? Apa sebaliknya? Mudah-mudahan Indonesia bisa mengimbangi, bahkan bisa menang melawan Australia. Oke guys, itu yang dapat diberitakan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.